C ada yang nggak hadir hari ini? Minggir ya. Selamat sore ya. Sore. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah. Ada yang tidak siap? Sudah. Ya, jika sudah, Pak harap kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi nanti apa yang kita lakukan itu kalian ikuti dengan baik agar kalian itu tidak rugi ke sekolah. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita akan adakan materinya. Namun sebelum itu, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Apa itu kesepakatan kelas? Ada? Enggak ya? Nah, jika tidak tahu, kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang kita lakukan bersama-sama. Jadi dalam kesepakatan kelas itu, kita akan membuat hal-hal yang bisa kita lakukan atau hal-hal yang boleh kita lakukan dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas. Ya, jadi kesepakatan ini kita akan buat bersama-sama dan kita akan gunakan sebagai kesepakatan atau keyakinan kelas 7C dalam pelajaran bahasa Nah, jadi sekarang kita akan membuat kesepakatan dulu, ya. Nah, jadi sekali lagi kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang tidak boleh atau hal-hal yang kita lakukan selama pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ada tujuannya apa? Ada yang tahu tujuannya? Kenapa kita membuat kesepakatan itu? Ada yang tahu tujuannya? Ayo, tujuannya itu apa? Ayo. Boleh, tujuannya? Agar siswa di kelas disiplin. Ya, agar siswa di kelas menjadi lebih disiplin. Ya, agar proses pembelajaran atau suasana kelas itu menjadi lebih kondusif. Ya, jadi ketika kita melakukan pembelajaran nanti, kita akan merasa nyaman. Kalian merasa nyaman, Pak merasa nyaman tentang materi yang akan kita bahas. Ya. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya menyusun kesepakatan. Nah, buat dari kalian kesepakatan apa yang ingin kalian buat di kelas bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas 7C. Ya kan? Siapa yang mau? Ayo, kesepakatan apa? Ya. Ya, tulis di depan. Siapa namanya? Anggi. Ya, Anggi, silakan. Isi nomornya. Kalian memiliki kesepakatan yang lainnya, boleh kalian buat juga. Ya, tidak hanya Anggi. Ya. Atau dibuat di sini ya. Ada yang tahu siapa yang ingin membuat kesepakatan yang kedua? Ya, silakan. Coba nama? Andi.
jika, ya, silakan tulis di sini ya. Berarti ini nomor 2. Yang lainnya ya, jika ada yang berbeda dengan apa yang sudah ditulis oleh teman kalian, boleh kalian buang lagi. Ya, siapa? Ayo. Ya, sekarang. Ya, yang lainnya silakan diperhatikan. Jika ada yang ingin membuat kesepakatan yang lainnya, silakan boleh. Satu, dua, tiga, empat. Apakah ada kesepakatan lain yang ingin dilakukan? Ya, silakan. Siapa namanya? Dode. Silakan Dode. Sekarang buat nomor 5. Di sini ada nama, di sini ada. Sama? Ya, boleh. Ya, silakan diperhatikan jika kalian memiliki kesepakatan yang ingin digunakan di kelas ini selain yang ada di papan, boleh saya tambahkan. Jika kalian sudah memiliki kesepakatan yang sama, jangan buat lagi. Ya, nah nanti kita tentukan yang mana akan kita jadikan sebuah kesepakatan kelas. Ya. Ada yang lainnya? Ya, silakan. Siapa nama? Okta. Silakan, Okta. Ada lagi selain ada lagi yang ingin? Ya, silakan. Jadi satu ada atau yang lainnya? Silakan. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Menjawab. Mengangkat tangan. Nah, ini ada nama 4 dan 7. Ya. Ada yang lainnya? Yang belum mungkin? Ya, silakan. Siapa namanya? Yoga, silakan Yoga. Ini sama ya, kita lanjut satu. Tempat waktu. Ini sudah ada di tempat waktu, apakah sama? Dia bermaksud salah. Ya, karena sama atau dapat yoga ya dengan yang lainnya. Ada jawaban lain? Jawabannya? Ada jawaban lain? Siapa yang belum? Oh, belum ya? Jangan sama ya, kalau kalian memiliki pendapat yang sama,
semua disimpan dulu. Atau yang punya pendapat lain tentang apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, silakan tulis kesepakatan yang ingin kita lakukan. Ada jawaban lain? Ada kesepakatan lain? Boleh? Ya, silakan. Ya. Kalau kemudian apa yang ingin kalian lakukan di dalam kelas, boleh. Nanti kita sepakati bersama dulu. Ya. Siap menerima itu sama dengan yang masuk ya? Sama ya? Ya. Sama. Sudah. Yang lainnya bagaimana? Apakah ada? Ya. Ya Kak. Ya apa ya? Kalau ada, ya Kak. Kalau sama, mau tulis lagi. Ya. Sama. Ya. Itu sama. Ada lagi yang lainnya? Tidak. Bagaimana anak ada? Tidak. Ya, jika tidak ada, sekarang kita bahas satu persatu. Maka kalian menyepakati apa yang diinginkan oleh teman kalian. Ya. Yang pertama, siap menerima sanksi. Apa nih? Kok sanksi? Kurangnya ya? Nah, gitu. Ya, itu maksudnya apa yang ya? Ya, ini artinya siap menerima konsekuensi berarti. Ya, siap menerima sanksi kalau melanggar kesepakatan kelas. Apakah ini bisa disepakati? Ya. Nah, satu. Nah, itu kesepakatan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ribut saat belajar. Maka bisa disepakati? Bisa. Ya, jika bisa, ini Pak harapkan kalian tidak ribut saat pembelajaran. Ya, karena ini sudah kita sepakati. Yang nomor, di sini dua. Yang nomor 3 begini ya, tidak mencorek meja atau tembok. Bisa disepakati? Bisa. Nah. Kemudian yang nomor 4, mengangkat tangan sebelum menjawab. Apakah bisa disepakati? Bisa. Bisa. Apakah sebelum menjawab mereka kalian harus mengatakan? Bisa. Apa lagi? Sebelum bertanya lagi. Ya. Ya. Lalu meminta izin. Nah, jadi ini nomor 4 bisa disepakati? Bisa. Nah, kalau nomor 5, tepat waktu masuk, istirahat, pulang, maupun mengulang tugas. Gimana? Bisa disepakati? Bisa. Sekarang nomor 6. Nah, ini disiplin di kelas. Apakah bisa disepakati? Bisa. Ya, harapkan kalian bisa menjaga yang namanya kedisiplinan. Ya, seperti istilah ya, disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Ya, dengan berdisiplin, tentunya kalian akan memiliki peluang untuk sukses. Ya, kemudian nomor 7, meminta izin saat masuk atau keluar kelas. Bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa ya. Nah, nanti di sini Pak harapkan kalau kalian sudah di kelas, sudah belajar, usahakan jangan sering minta izin. Ya, dikit-dikit keluar, dikit-dikit permisi, jangan begitu. Ya, kita fokus dulu ke pembelajaran. Tapi kalau emang ada hal-hal yang mendesak, ya silakan minta izin. Ya.
Nah, kemudian yang terakhir, selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa dipahami, Pak Harap. Ya, tidak pernah membuat tugas. Nah, ini. Ya, perlu kalian yakini diri kalian. Perlu kalian lihat kesepakatan yang sudah kita buat hari ini. Ya, nah, Pak Harap, apa yang sudah menjadi kesepakatan kita dapat kalian lakukan dengan baik, dapat kalian terapkan dengan baik. Ya, sehingga proses pembelajaran di kelas nanti itu dapat menjadi lebih kondusif, sehingga kalian dan Pak sendiri akan merasa nyaman saat belajar. Ya, akan merasa tenang dan tentunya merasa senang. Ya, apakah kalian senang kita membuat kesepakatan ini? Benar senang? Nah, kalau senang, Pak Harap, ketika pembelajaran nanti kalian selalu ingat apa yang menjadi keyakinan kita bersama, apa yang sudah kita sepakati bersama. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kalau bisa sekarang silakan dibuka bukunya. Ya, silakan dibuka itu halaman yang bab 3-nya, ya, yang bab 3. Pandai ya, Pandai dan Dedi. Ya. Kalian tahu kenapa Pak panggil kalian? Tidak. Gimana keadaan kalian hari ini? Baik. Masih kalian dalam keadaan sakit? Tidak. Begini ya, Pandai dan Dedi di sini di absensi Pak, di pelajaran Pak. Pak lihat kehadiran kalian itu sangat tinggi ya, ketidakhadiran kalian. Ya. Kalian ada masalah? Bisa Pak bantu? Apa yang terjadi? Kenapa kalian sampai tidak sekolah? Pak, kemarin saya terlalu pengalaman. Ya, mungkin saya. Panggil sama? Ya. Oh, Saya kalian sudah mencoba pakai alarm, tapi masih aja susah. susah bangunnya. Ya. Ya. Panggil juga sama? Iya Pak. Ya. Sampai tidak bisa sekolah paginya ya. Ya, sudah mencoba biar bangun pagi, tapi tetap saja tidak bisa. Berarti kalian jarang sekolah itu gara-gara main game karena terlalu marah, gitu. Ya. Nah, apakah kalian tahu kalian itu dalam keadaan masalah? Tahu? Tahu ya. Nah, di sini Pak tidak menyalahkan kalian main game sampai larut malam gitu, sampai kalian tidak bisa sekolah paginya ya. Nah, di sini Pak ingin Pandai dan Dedi kita sama-sama mencari solusi agar permasalahan ketidakhadiran kalian di sekolah itu bisa kita perbaiki ke depannya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang kita bicara tentang keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Kalian masih ingat tentang keyakinan sekolah yang kita buat bersama kemarin? Masih Pak. Masih ya. Nah, keyakinan, kira-kira keyakinan yang mana yang belum kalian tunjukkan ketika kalian tidak sekolah gara-gara game terlalu mana? Keyakinan yang mana? Isi waktu dan kewajiban sebagai murid. Ya, dan kewajiban sebagai murid. Dan tentunya kalian sebagai murid itu kalian harus buat tanggung jawab. Ya, nah kalian sebagai murid saya bertanggung jawab apa tugas kalian? Tahu tugas seorang murid? Tahu. Apa? Belajar. Yakin belajar? Bukan main game? Yakin ya? Nah, jika kalian sudah tahu
belajar, kalian ingat nggak ketika kalian main game itu sampai kalian itu tidak sekolah, apakah kalian sudah menunjukkan disiplin waktu dan bertanggung jawab? Belum, Pak. Belum ya. Nah, tapi kalian merasa senang ketika kalian main game? Iya, sebelumnya? senang, Pak. Senang? Nah, Nah, Pak tidak melarang ya dalam hal mencari kesenangan itu ya. Nah, tapi kalian bisa loh mencari kesenangan yang lain tanpa kalian harus main game sampai lupa waktu, sampai larut malam ya, sampai kalian lupa akan kewajiban kalian sebagai seorang murid ya. Nah, sekarang Pak ingin kita mengindahkan keyakinan sekolah. Apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati bersama-sama agar bisa kita laksanakan dengan baik ya. Nah, Pak harap kalian itu mampu memahami dan melaksanakan keyakinan sekolah yang telah kita susun bersama agar kalian itu menjadi lebih baik di kemudian hari. Bisa dipahami berdua? bisa. Bisa ya. Nah, dari catatan ini Pak harap kalian mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ya, janji nak? Janji ya. Ya kalau gitu terima kasih. Silakan sekarang kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat siang, ini Diana sama Cinta. Kalian tahu kenapa Pak memanggil kalian? Belum tahu ya? Ya, begini. Tadi Pak mendengar cerita bahwa pada saat pembelajaran IPA yang diajarkan oleh Bu Sriani itu ada masalah iklan. Nah, mungkin bisa kalian ceritakan apa yang terjadi iklan tadi? Cintanya dulu Pak. Kenapa? Tapi Pak, dia ganggu duluan jadi saya. Dia duluan Pak. Oh, kalian bertahan? Ya. Oh, gitu. Apa yang kalian lakukan tadi ketika di kelas? Kami bercanda Pak. Bercanda ya, itu bercandanya dalam bentuk apa? Apakah kalian mencoret atau bagaimana? Ya suka sering ya enggak. Saling dorong? Oh, saling dorong. Ya, tentunya ketika kalian saling dorong tadi itu terjadi keributan, ya sampai mengganggu teman kalian. Apa namanya? Belajar tadi. Ya. Nah, di sini Pak tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Pak ingin kalian itu mampu menerapkan mengenai keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalian ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Ingat? Ingat ya? Ya. Nah, tentunya apa yang kalian lakukan tadi itu kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai? Enggak sopan. Tidak sopan. Lagi? Apa lagi? Tidak sopan. Disiplin? Apa yang kalian bilang disiplin? Belum ya? Nah, apakah kalian tahu sekarang kalian sedang berada dalam masalah? Tahu? Nah, di sini Pak tidak mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar, atau apakah perbuatan kalian itu sudah menunjukkan hal yang negatif atau bagaimana? Nah, ya. Nah, di sini kita mencari solusi yang terbaik, ya, agar apa yang telah kita lakukan itu tidak sampai mengganggu atau merugikan orang lain, ya. Nah, tentunya tadi pada saat bercanda kalian merasa senang, ya, senang. Nah, apa tidak melarang ya ketika kita mencari kesenangan.
Tetapi kalian tidak harus mencari kesenangan itu pada saat belajar. Kalian boleh bercanda, tetapi kalian harus tahu di mana, apa, ya, pada siapa kalian bercanda, kemudian situasinya bagaimana. Nah, misalnya kalau situasinya sudah istirahat, tidak ada yang melarang kalian bercanda, tapi kalian harus tahu batasannya, ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya di kelas, ya. Apa yang belum kalian tunjukkan ketika bercanda tadi? Sikap yang apa? Keyakinan kelas yang mana yang belum kalian tunjukkan? Ya, tidak mendengarkan guru menjelaskan. Ya, Bapak harap ketika kalian bercanda itu, Pak tahu kalian tuh merasa senang, tapi pada saat situasi seperti tadi tidak harus kita lakukan itu, ya. Bisa kita mencari kesenangan itu di momen-momen lainnya, ya. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang mari kita memahami lebih mendalam tentang keyakinan kelas itu. Nah, tidak hanya memahami, tapi menerapkannya secara langsung. Tidak hanya di pelajaran Pak, ya, tapi di semua guru, ya. Nah, Pak harapkan kalian berdua, Diana dan Cinta, itu kedepannya bisa lebih baik lagi, ya. Pak harap nanti kalian minta maaf kepada Bu Komar sekalian, karena kalian sudah merasa melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang silakan boleh kamu kembali ke kelas, ya. Ya. Pak Dewo, selama ini kan Pak Dewo pernah menangani kasus terhadap murid. Tentunya di dalam kelas itu pasti ada permasalahan yang Pak Dewo temui dalam proses pembelajaran yang Pak Dewo lakukan. Ya. Apakah pernah Pak Dewo melihat murid yang bermasalah dalam kelas, misalnya dia mengganggu proses pembelajaran, ataupun dia tidak aktif, ataupun dia tidur, ataupun dia bolos seperti itu? Kalau dari beberapa permasalahan yang Pak Mega sampaikan, itu hampir setiap pertemuan pasti ada saja murid yang menciptakan kegaduhan, dia ribut dengan teman. Tapi mungkin pada saat jam pelajaran saya itu bolos itu mungkin belum pernah saya temui sih. Kalau permasalahan di kelas, ketika Pak Dewo menemukan murid yang bermasalah itu, apa yang Pak Dewo lakukan? Contohnya, misalnya pada saat saya mengajar di kelas, misalnya saya mendengarkan beberapa siswa yang sedang ribut, dia ngobrol tidak jelas dengan suara yang keras, ya. Pertama saya tanyakan dulu memang apakah dia sudah paham dengan apa yang saya jelaskan. Siswa tersebut mengatakan kurang paham, ya. Nah, setelah itu saya mengatakan kenapa dia bisa tidak paham, itu karena dia ribut. Nah, jadi saya minta mereka untuk keluar, gitu, yang ribut. Keluar kelas. Artinya Pak Dewo sempat nggak menghampiri mereka, kemudian menanyakan, "Nak, kenapa kamu ribut? Apakah ada masalah?" Mungkin saja kan, bisa saja murid itu ribut karena dia mungkin ingin mencari kesenangan dalam pembelajaran, misalnya bercanda dengan teman, tapi mereka kan tidak tahu konteksnya. Apakah sempat Pak Dewo? Seingat saya sih belum pernah Pak, langsung saya minta muridnya keluar sendiri. Nah, berarti Pak Dewo langsung menghukum dia agar jerah atau tidak mengulangi. Ya. Jadi saya mungkin langsung memberikan dia kayak hukuman sehingga mereka tidak mengulangi lagi.
Kemudian sebelum Pak Dewo mengajar, apakah Pak Dewo sempat membuat kesepakatan kelas dengan mereka? Kesepakatan kelas. Itu apa Pak ya? Bisa dijelaskan gitu ya? Begini Pak Dewo, kesepakatan kelas itu artinya sebuah perjanjian yang kita buat bersama siswa agar apa yang kita lakukan selama proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah misalnya dalam kesepakatan kelas itu kita menyepakati seperti kasus tadi, anak-anak dilarang ribut ketika pembelajaran dimulai, atau keinginan itu mereka sendiri yang menunjukkan bahwa dalam pembelajaran itu dia tidak ingin ada murid yang ribut, biar dia fokus gitu misalnya. Atau misalnya ada kesepakatan yang lainnya, ketika mereka berbicara atau menjawab pertanyaan mereka harus angkat tangan dulu. Apakah sempat pada membuat itu? Kalau seperti yang apa Pak Mega sampaikan mengenai kesepakatan kelas, belum Pak, ya belum. Saya belum lakukan. Berarti kesepakatan kelas belum. Kemudian ketika murid yang bermasalah itu, apakah Pak Dewo tidak mencatat perbuatan yang mereka lakukan? Seingat saya hanya mencatat beberapa mungkin yang memang berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Misalnya dia ribut di setiap pertemuan, itu siswa-siswa itu saja yang saya catat. Tapi tidak semua Pak. Tidak semua. Ya, tidak semua. Ya berarti waktu Pak Dewo mengeluarkan murid itu kan belum sempat Pak Dewo menjelaskan bahwa orang-orang itu sudah Pak Dewo catat, mereka sudah melakukan beberapa kali sehingga Pak Dewo langsung mengeluarkannya, belum berarti? Belum Pak. Ya. Ya begini Pak Dewo, ini kan kebetulan saya memiliki kesempatan menjadi atau mengikuti pendidikan calon guru penggerak, kan begitu? Iya Pak. Nah dalam menghadapi sebuah kasus di kelas, kebetulan di sini ada yang namanya modul 1.4, yaitu budaya positif, yaitu budaya yang dibangun sedemikian rupa di sekolah sehingga warga sekolah itu mengalami kenyamanan dalam proses pembelajaran. Nah, salah satunya adalah penanganan kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, seperti tadi, penanganan kasus itu, kalau saya lihat, Pak Dewo itu memposisikan diri. Di sini ada materi, salah satunya 5 posisi kontrol guru. Nah, ketika Pak Dewo menghadapi kasus tadi yang menunjuk murid langsung mengeluarkan keluar kelas itu, di sana posisi Pak Dewo bisa saya katakan sebagai penghukum dan pembuat masalah. Penghukum dan pembuat masalah. Nah, hal itu dikategorikan sebagai perilaku kontrol yang negatif. Artinya ketika Pak Dewo menemukan murid seperti itu, langsung Pak Dewo memberikan hukuman, kemudian langsung Pak Dewo membentaknya tanpa mencari akar permasalahan, tanpa melakukan pendekatan. Hal itu akan mengakibatkan murid itu merasa dendam ya. Ya, selain merasa dendam, dia juga akan menyangkal, misalnya, Pak saya nggak ada, pasti memiliki alasan-alasan yang nggak jelas gitu. Nah, semestinya dalam posisi seperti itu, kita sebagai guru itu bisa menempatkan diri di perilaku kontrol yang positif ini. Ada yang namanya posisi sebagai tenang, ada yang namanya posisi sebagai pemantau, kemudian ada yang namanya posisi sebagai manajer. Nah, dalam posisi sebagai teman itu kita sebagai guru melakukan pendekatan ke anak itu. Misalnya mencari tahu permasalahannya dulu, kemudian kita bersedia membantu mengatasi masalahnya, kemudian mencarikan solusi sehingga mereka itu merasa nyaman. Selain itu juga sebagai pemantau itu sebenarnya sudah Pak Dewo lakukan, tapi dalam kasus yang tadi itu belum
maksimal Pak Dewo. Misalnya dalam sebagai pemantau itu Pak Dewo kan sudah mencatat Sudah mencatat, ya. setiap dia melakukan kesalahan kita catat. Iya. Model berlakunya apa, Ya. tindakan yang diperlukan apa. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan selanjutnya, kita bisa mengingatkannya berdasarkan catatan-catatan yang kita buat. Oke. Itu. Ya. Nah kemudian posisi kontrol yang lebih bagus lagi itu adalah posisi kontrol diri sebagai manajer. Nah sebagai manajer itu kita itu harus sebelum mulai kegiatan, sebelum melakukan sesuatu yaitu pembelajaran di kelas, kita buat kesepakatan dulu. Jadi kesepakatan itu harus mereka yakini, harus mereka tunjukkan, harus mereka terapkan. Nah jika kita membuat kesepakatan di kelas, jadinya perilaku yang mereka lakukan itu harus berpedoman dengan kesepakatan yang kita buat. Ya misalnya kayak tadi kasus Pak Dewo murid ribut itu, jika kita sudah memiliki kesepakatan kelas, kita bisa mengambil murid itu. Kita bisa meyakini dia. Misalnya contoh, nah, apakah kamu ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Kira-kira kesepakatan yang mana kalian langgar itu? Nah dengan membuat seperti itu, murid akan menguatkan karakternya, wataknya itu akan menjadi bagus dan mereka akan secara otomatis merasa bersalah dan tidak ingin mengulangi hal itu. Nah kemudian selain posisi kontrol, itu juga ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi, oke. Ya, segitiga restitusi itu hampir mirip dengan posisi kontrol itu. Ya, jadi segitiga restitusi itu ada 3 pendekatan atau 3 tindakan yang dapat kita gunakan. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu menanyakan keyakinan. Kemudian yang ketiga itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah dalam menstabilkan identitas kita bisa memberikan pengertian kepada mereka bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, pernah membuat permasalahan yang melibatkan orang lain, pernah merugikan orang lain sehingga situasi menjadi tidak enak. Gitu. Kemudian dalam menanyakan keyakinan, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa mengatakan kepada murid, nah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi mereka ingat apa yang sudah kita susun bersama, apa yang sudah kita yakini bersama. Mereka akan mengingat ketika mereka melakukan kesalahan itu. Atau kita juga bisa mengatakan kepada murid, misalnya, kenapa kalian ribut? Nah, kalau kalian ribut terus, kalian ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya, itu misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencari tahu kenapa mereka melakukan hal itu. Misalnya kayak tadi mereka ribut, itu kan misalnya kita menanyakan, nah tentu kamu punya alasan kenapa kamu ribut, kenapa kamu sampai mengganggu temanmu yang lainnya dalam proses pembelajaran Pak. Gitu. Nah jadi dalam menghadapi sebuah kasus itu ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang dapat kita lakukan. Itu baru. Wah, terima kasih ini Pak Mega. Ya, artinya kita kan sering-sering juga kalau saya pasti sering juga menemukan permasalahan murid. Jadi kan saya menanyakan juga kepada Pak Dewo, kalau ini tindakan yang saya lakukan bagaimana? Artinya di sini kita saling berkolaborasi biar kita bisa meningkatkan kompetensi berrelasi kita untuk mewujudkan sebuah budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Agar murid-murid itu juga merasa nyaman, tenang, dan mereka merasa senang ketika kita ajak
belajar ataupun ketika kita mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka buat itu Pak Dewa. Ya, misalkan kita sering saja Iya. Oke, ya. Banyak sekali informasi yang bisa saya dapatkan dan pengetahuan yang baik mengenai budaya positif ya Pak Mega ya. Ya, budaya positif, ya khususnya kan penanganan kasus mungkin. Dan mungkin saya ke depannya kalau mungkin menemukan permasalahan dengan siswa, sehingga saya bisa melakukan lebih baik lagi Pak. Ya itu nah kita sering-sering aja Pak Dewa. Nanti kalau Pak Dewa punya informasi tambahan, kita juga ke saya lagi. Oke, siap pasti ya Pak ya. Oke. Ya Pak Dewa. Oke. Terima kasih Niki. Ya, Ya. saya ada yang mengajar Pak. Yang ini dah, saya juga ada sudah jam. Oke, Betul. mari Pak. Ya, masuk Pak Dewa. Mari. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Asun Syufahandani. Perkenalkan, nama saya Ajima Sabila. Kami siswi dari SMP Negeri 3 Batu. Penerapan budaya positif Pamega dalam kelas 8 itu sangat bagus dan membuat kami nyaman saat pembelajaran karena saat beliau mengajar itu sangat seru, membuat kelas terkondisikan dan Pak Mega mengajari kita sampai benar-benar mengerti pembelajaran. Sekian tanggapan kami tutup dengan para peserta. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rudiana Kusin Wesdai, siswa dari Sekolah SMP Negeri 3 Batu. Menurut saya, penanganan kasus yang dilakukan Pak Mega tadi sama seperti berteman dengan beliau karena dilakukan secara santai dan saya tidak merasa tegang karena tidak diberikan hukuman. Terima kasih. Swastiastu, kami dari SMP Negeri Hindu 3 Batu bertanggapan tentang penanganan kasus yang tadi. Saya merasa lega karena saya tidak dihukum dan saya dikasih kesempatan untuk tidak melakukan kegiatan itu lagi. dan kami berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Om Swastiastu. Saya dari siswa SMP Negeri Hindu 3 Batu. Tanggapan saya terhadap penanganan kasus tentang permasalahan yang tadi, saya merasa lega karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi. Dan karena tidak diberikan